Buat kamu yang kepo dengan TOEFL ITP, yuk tonton video ini ya sampai akhir. Hai, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini kita akan bahas salah satu jenis dari tes TOEFL yang sering dipakai oleh orang Indonesia untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi tes TOEFL yang aku maksud itu namanya tes TOEFL ITP. Nah, mungkin ada di antara kalian yang pernah bahkan menjalani tes tersebut, tapi ada juga mungkin yang bahkan belum tahu nih ada yang namanya tes TOEFL ITP. Nah, harapannya dengan kalian menonton video ini, pengetahuan teman-teman atau mungkin rasa ingin tahu teman-teman terhadap jenis tes TOEFL tersebut bisa terjawabkan ya. Nah, jadi kita akan mulai lebih dulu tentang apa sih tes TOEFL ITP. Jadi tes TOEFL ITP ini adalah salah satu jenis TOEFL yang merupakan produk dari ETS, yaitu Educational Testing Service, yang berlokasi di Amerika Serikat sana. Jadi ITS sendiri ini merupakan pemegang lisensi dari semua produk resmi TOEFL. Jadi tes TOEFL di seluruh dunia itu lisensinya dipegang oleh ITS. Nah, dalam pelaksanaan tes TOEFL ITP itu nanti ITS tidak menyelenggarakannya secara langsung. Artinya nanti dalam proses pelaksanaannya akan dipegang oleh lembaga atau institusi yang memang mendapatkan izin dari ITS. Jadi kita perlu tahu kepanjangan dari ITP di sana yang merupakan kependekan dari Institutional Testing Program. Nah, untuk lembaga atau institusi yang ingin menjalankan atau mengadakan tes TOEFL ITP, maka bisa bekerja sama dengan perwakilan ITS yang ada di Indonesia, yaitu IIEF, yang merupakan kepanjangan dari Indonesian International Education Foundation. Nah, buat kamu yang tertarik untuk pengen tahu seperti apa produk yang dikeluarin oleh ITS dan juga IIEF, untuk link websitenya aku akan taruh di description box. Di tes TOEFL ITP, seseorang akan dites di 3 aspek kemampuan dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, ada listening comprehension. Yang kedua, ada structure and written expression. Dan yang terakhir, yaitu ada reading comprehension. Jadi, untuk listening comprehension, seseorang akan diuji tentang kemampuan mereka memahami percakapan atau kata-kata yang diucapin secara verbal oleh native speaker. Jadi nanti akan diperdengarkan percakapan pendek atau monolog singkat juga, yang kemudian individu akan menjawab pertanyaan yang nanti muncul dari situ. Dan untuk yang kedua, yaitu structure and written expression, nanti pertanyaannya akan seputar terkait dengan tata bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya kayak grammar, tenses, structure seperti itu. Jadi emang harus belajar ya tata bahasa, bahasa Inggris khususnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu reading comprehension. Nanti seseorang ikut tes akan dihadapin dengan beberapa bacaan pendek atau ya kita bisa bilang esai pendek ya. Jadi nanti di situ akan muncul beberapa pertanyaan yang emang jawabannya ada yang dari situ dan juga ada yang nggak dari situ. Jadi intinya ini untuk mengukur seberapa mampu seseorang memahami bacaan dalam bahasa Inggris. Dari 3 aspek tersebut, total soal yang ada dalam tes TOEFL ITP ada sebanyak 140 soal. Lumayan banyak ya. Dan itu harus diselesaikan dalam waktu maksimal 150 menit. Nah, ini cukup singkat. Kalau misalnya kita rata-ratakan berarti satu soal itu harus diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Nah, itulah kenapa kita perlu uji coba, kita perlu latihan supaya kita bisa menjawabnya dengan cepat dan tepat. Kemudian, ada banyak sekali manfaat dari sertifikat TOEFL ITP ya, yang bisa kita dapetin ketika kita sudah menyelesaikan rangkaian tes yang ada. Jadi yang pertama, sertifikat tersebut bisa kita gunain dalam proses mendaftar pekerjaan. Jadi ada beberapa, atau mungkin banyak ya, banyak perusahaan yang menerima calon pegawainya menggunakan tes TOEFL ITP untuk menunjukkan bahwa mereka itu mampu ya berbahasa Inggris. Ada perusahaan multinasional, perusahaan nasional, atau bahkan rekrutmen CPNS juga menerima nih sertifikat ini. Jadi memang ini bisa digunakan untuk mendaftar pekerjaan sertifikatnya. Dan yang kedua, sertifikat TOEFL ITP itu bisa digunakan dalam administrasi kampus. Maksudnya,
Misalnya kita bisa menggunakan sertifikat ini dalam mendaftar kampus, dalam negeri, atau bahkan luar negeri juga. Dan selain itu ada beberapa kampus Indonesia yang mensyaratkan menggunakan tes TOEFL ITP sebagai syarat wisuda atau sidang tugas akhir. Seperti itu. Dan yang ketiga, sertifikat tes TOEFL ITP seringkali digunakan untuk mendaftar beasiswa. Nah, memang ada banyak sekali beasiswa yang bisa menerima sertifikat TOEFL ITP. Misalnya ada LPDP, kemudian ada beasiswa AAS dari pemerintah Australia, dan bahkan beasiswa Fulbright juga menerima sertifikat TOEFL ITP. Nah, untuk harga pendaftarannya sendiri, tes TOEFL ITP ini lebih murah daripada varian tes TOEFL yang lain ya, misalnya seperti TOEFL IBT dan juga TOEFL IBT. Kalau untuk TOEFL IBT dan PBT, itu bisa sampai jutaan rupiah kita ingin mengikutinya. Nah, kalau untuk tes TOEFL ITP ini berada di angka 500 sampai, ya kita bisa bilang 600 sampai 700 lah ya. Nah, kalau dibandingkan tetap lebih murah dibandingkan PBT atau IBT. Hanya saja memang kita perlu tahu TOEFL ITP ini dalam tanda kutip tidak sesakti IBT dan PBT. Karena tes TOEFL ITP ini biasanya hanya berlaku dalam lingkup negara di mana tes TOEFL tersebut dilakuin. Jadi misalnya nih, aku kemarin ambil tes TOEFL di Indonesia, berarti kecenderungannya tes ini sertifikatnya hanya bisa berlaku di Indonesia dan belum tentu bisa digunain di luar negeri. Berbeda dengan IBT dan juga PBT yang memang ternyata bisa digunain di seluruh dunia gitu. Jadi emang ya kita perlu tahu lah kapan kita menggunakan IBT, kapan kita menggunakan ITP. Seperti itu. Dan kurasa itu dulu untuk konten di video kali ini sudah cukup lengkap ya untuk tentang tes TOEFL ITP. Nah, sekiranya kamu masih ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab di video ini, silahkan tulis di kolom komentar dan ini bisa jadi ide untuk konten video selanjutnya. Dan kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat, silahkan untuk like dan share sebanyak-banyaknya agar banyak orang di luar sana tahu tentang konten ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa tahu updatean apa aja yang di-upload di channel ini. Sekian dari aku, salam sehat semuanya, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.